Orang yang menculik anak-anak mungkin sangat jahat, tetapi ada kalanya anak-anak yang diculik punya rencana untuk melarikan diri, meskipun itu berarti membunuh penculik mereka. Dari Carlessa Freeland Gaiter yang menggunakan batu untuk menyerang penculiknya, hingga Colin Stan yang memperdaya penculiknya untuk membebaskannya. Mari kita mulai. Shasta Groene. Saat Shasta Groene yang saat itu berusia 8 tahun diculik oleh Joseph Duncan tahun 2005, ia berada di tengah-tengah tragedi mengerikan yang berawal dari kematian keluarganya secara kejam. Jadi, ketika keluarga Groene sedang berada di rumah mereka di Coeur d'Alene, Idaho, Duncan yang sebelumnya telah dihukum karena berbagai pelanggaran membunuh mereka. Hanya Shasta dan adik laki-lakinya, Dylan, yang dibiarkan hidup. Setelah itu, Duncan menculik kedua anak tersebut dan membawa mereka jauh ke dalam hutan. Shasta dan Dylan disandera di perkemahan terpencil selama berminggu-minggu, dan selama itu pula mereka mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Seiring berjalannya waktu, sang penculik melakukan kesalahan besar. Tanpa mempertimbangkan kemungkinan bahwa seseorang dapat mengenali gadis yang hilang itu, dia membawa Shasta ke sebuah restoran. Jadi, seorang pelayan restoran yang memiliki mata yang tajam mengenali Shasta dari liputan media, dan ia diam-diam memberitahu polisi tentang situasi tersebut. Polisi segera datang dan menyelamatkan Shasta sekaligus menangkap Duncan. Pada akhirnya, Joseph Duncan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Di sisi lain, anak yang diculik berikutnya akan membuat penculiknya bunuh diri. Natasha Kampusch. Natasha Kampusch yang saat itu berusia 10 tahun diculik oleh Wolfgang Priklopil di tahun 1998. Dia sedang berjalan-jalan di jalanan Wina untuk pergi ke sekolah ketika dia diculik. Priklopil memaksanya masuk ke dalam sebuah mobil van dan membawanya ke rumahnya, di mana dia mengurungnya di ruang bawah tanah kecil yang terletak di bawah rumahnya dan tidak memiliki jendela. Selama lebih dari 8 tahun, Kampusch mengalami isolasi dan penyiksaan yang tak terduga di tangan Priklopil. Bulan Agustus tahun 2006, Priklopil yang merasa yakin bahwa ia sepenuhnya berada di bawah kendalinya meninggalkan kampus sendirian untuk membersihkan kendaraannya. Ini adalah momen ketika kesempatan untuk melarikan diri akhirnya muncul dengan sendirinya. Dia memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya dan bergegas ke sebuah rumah di lingkungan sekitar, di mana dia memberitahu pihak berwenang mengakhiri penderitaannya yang panjang. Ketika Priklopil menyadari bahwa anak itu telah melarikan diri dan penangkapannya tidak dapat dihindari, dia bunuh diri dengan melompat ke depan kereta api. Selain itu, anak yang diculik berikutnya akan mendapatkan bantuan dari FBI dan penculiknya akan dihukum mati. Hannah Anderson. Ketika Hannah Anderson yang saat itu berusia 16 tahun diculik oleh James DiMaggio tahun 2013, dia berada di tengah-tengah situasi yang mengerikan dan menghancurkan. Dengan menggunakan kontaknya dengan keluarga Anderson, DiMaggio yang merupakan teman keluarga yang dipercaya mampu menyesatkan dan menjebak gadis muda itu yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia membujuknya ke rumahnya di Boulevard, California dengan berpura-pura memberikan tumpangan pulang dari latihan pemandu sorak. Begitu dia tiba, dia menahannya sekaligus membakar rumahnya, sehingga melakukan tindakan kekerasan yang disengaja dan mengerikan yang mengakibatkan kematian ibu dan adik laki-laki Anderson. Kasus ini segera menjadi perburuan besar-besaran yang melibatkan banyak organisasi penegak hukum di wilayah tersebut. Akibatnya, DiMaggio dan Anderson melarikan diri ke padang gurun terpencil di Idaho. Anderson mampu tetap tenang meskipun ketakutan dan ketidakpastian yang dialaminya, dan dia meninggalkan petunjuk-petunjuk kecil yang membantu polisi melacak keberadaannya. Akhirnya, tim penyelamat sandera elit dari FBI mampu mendeteksi posisinya. Jadi, para agen dari FBI dapat mengakhiri mimpi buruk tersebut dan menyelamatkan Hannah Anderson dengan menembak dan membunuh DiMaggio secara efektif. Sementara itu, anak yang diculik berikutnya akan menempatkan si penculik di penjara, di mana sesama narapidana akan membunuhnya. Katie Beers. Katie Beers yang berusia 9 tahun pada saat penculikannya diculik oleh John Esposito, seorang teman keluarga, dengan kedok memberikan hadiah ulang tahun untuknya. Namun, Esposito justru menculiknya dan menyembunyikannya di dalam wadah kedap suara yang menyerupai peti mati dan dikubur di bawah garasi rumahnya di Bayshore, New York. Selain itu, Esposito juga berusaha mempengaruhi pihak berwenang dengan berpura-pura khawatir akan hilangnya Beers saat dia dikurung di tempat yang gelap dan sesak selama 17 hari.
misteri. Satu-satunya cara agar dia bisa tetap hidup adalah dengan menggunakan akalnya dan secara hati-hati berinteraksi dengan penculiknya untuk mendapatkan kepercayaannya, sekaligus memastikan kelangsungan hidupnya sendiri. Ketika Esposito mengalami tekanan yang semakin meningkat, dia akhirnya membawa pihak berwenang ke kompartemen tersembunyi tempat Bierce ditahan. Tanggal 13 Januari tahun 1993, Katie Bierce diselamatkan setelah mengalami hampir 3 minggu mimpi buruk. John Esposito, orang yang menyekapnya, ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman penjara atas tindakannya yang gila. Esposito juga dibunuh oleh narapidana lain di tahun 2013. Kemudian, anak yang diculik berikutnya akan menyusun strategi untuk mengekspos para penculiknya di depan umum. Elizabeth Smart. Di tengah malam tahun 2002, Elizabeth Smart yang saat itu berusia 14 tahun diculik dari kamar tidurnya di Salt Lake City, Utah oleh Brian David Mitchell dan Wanda Barzi. Dengan kata lain, Smart disandera selama 9 bulan oleh Mitchell yang menyatakan dirinya sebagai nabi dan Barzi yang merupakan istrinya. Smart dipaksa untuk hidup dengan nama palsu dan menyamar oleh Mitchell, namun dia tidak pernah putus asa untuk lepas dari kendalinya. Penahanan Elizabeth Smart berakhir di bulan Maret tahun 2003 ketika dua orang saksi di Sandy, Utah mengenalinya saat ia berjalan-jalan dengan Mitchell dan Barzi dan menyampaikan pengamatan mereka kepada pihak berwenang. Karena itu, Smart dapat mengidentifikasi dirinya yang berujung pada penangkapan dan penghukuman terhadap mereka yang telah menculiknya. Akibatnya, Mitchell dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Barzi dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, anak yang diculik berikutnya akan menipu salah satu penculiknya untuk memudahkan pelariannya. Colin Stan. Colin Stan yang berusia 20 tahun pada saat penculikannya oleh Cameron dan Janice Hooker tahun 1977 sedang menumpang saat pasangan itu memberinya tumpangan. Setelah dibawa ke kediaman mereka, Stan mengalami siksaan fisik dan psikologis yang tak terbayangkan di tangan Hooker. Dia disekap dalam sebuah kotak yang menyerupai peti mati di bawah tempat tidur mereka selama 7 tahun berikutnya, dan satu-satunya waktu dia diizinkan keluar adalah untuk penyiksaan dan kerja paksa. Selain itu, Cameron Hooker adalah orang yang mengindoktrinasinya dan dia berusaha keras untuk membujuknya bahwa jika dia mencoba untuk pergi, dia dan keluarganya akan berada dalam bahaya. Selain itu, Colin Stan akhirnya mengetahui bahwa Cameron Hooker telah membohonginya dan dia mulai mengetahuinya. Jadi dia berhasil membujuk Janice Hooker untuk membantunya melarikan diri dengan menggunakan manipulasi psikologis. Di tahun 1984, Stan akhirnya dapat melarikan diri dari para penculiknya dengan bantuan Janice. Karenanya, Janice diberikan perlindungan atas kontribusinya dalam investigasi, sementara Cameron Hooker dijatuhi hukuman 104 tahun penjara. Di sisi lain, anak yang diculik berikutnya akan menunggunya dibebaskan oleh operasi polisi. Carla Giacinto. Ketika Carla Giacinto baru berusia 12 tahun, ia diculik dan diperdagangkan di Meksiko. Setelah dibujuk oleh seorang pria yang meyakinkannya akan kehidupan yang lebih baik, dia malah dipaksa menjadi wanita penghibur oleh jaringan perdagangan manusia yang terkait dengan kekerasan. Selama 4 tahun, Giacinto mengalami pelecehan setiap hari, dipaksa untuk melayani 30 pelanggan setiap hari, dan mengalami penyiksaan fisik dan mental. Ada orang-orang yang menertawakan saya karena saya menangis. Saya harus menutup mata agar tidak melihat apa yang mereka lakukan terhadap saya. Akhirnya, sebuah operasi polisi yang menargetkan jaringan perdagangan orang yang telah menahan Giacinto mengakhiri siksaan yang telah ia alami. Terlepas dari kenyataan bahwa Giacinto tidak melakukan pembalasan terhadap para pelaku perdagangan manusia, fakta bahwa ia mampu bertahan dan bersuara merupakan faktor penting dalam membawa mereka ke pengadilan. Selain itu, anak yang diculik berikutnya akan menyusun rencana melarikan diri yang sangat jitu dari penculiknya. Carlsa Freeland Gaither. Carlsa Freeland Gaither diculik di Philadelphia tahun 2014 ketika dia sedang berjalan pulang ke rumah. Melalui serangan yang cepat dan brutal, seorang pria memaksanya memasuki mobil van dan menyeretnya menjauh dari jalanan yang sudah dikenalnya sebelumnya. Penculikan tersebut yang terlihat di kamera CCTV menyebabkan kehebohan di seluruh kota dan membuat pihak berwajib melancarkan operasi pencarian besar-besaran. Freeland Gaither menolak untuk menjadi korban yang pasrah dalam situasi apapun, meskipun skenario yang terjadi sangat mengerikan. Selama penyekapannya, ia menunjukkan keberanian dan ketahanan yang luar biasa. Dengan melakukan perlawanan terhadap penculiknya, dia berhasil meninggalkan petunjuk yang nantinya akan membantu pembebasannya. Setelah beberapa waktu di mana dia disekap secara paksa, Freeland Gaither akhirnya berhasil melepaskan diri dari cengkraman penculiknya. Delvin Barnes, pria berusia 37 tahun yang bertanggung jawab atas penculikannya, akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, anak yang diculik berikutnya ini akhirnya bisa melawan penculiknya dan melarikan diri.
Elizabeth Fritzl. Elizabeth Fritzl yang saat itu berusia 18 tahun diculik tahun 1984 oleh ayahnya, Joseph Fritzl. Dia disandra oleh ayahnya selama 24 tahun di ruang bawah tanah yang kedap suara dan tersembunyi. Selama periode ini, Elizabeth mengalami pelecehan fisik, mental, dan seksual yang mengerikan yang mengakibatkan kelahiran 7 anak, 3 diantaranya dibesarkan di tempat penahanan bersamanya. Perhatian utamanya adalah memastikan kelangsungan hidupnya sendiri dan keselamatan anak-anaknya, sementara juga membangun suasana yang setenang mungkin dalam situasi tersebut. Di bulan April tahun 2008, anak perempuan tertua Elizabeth, Kerstin, jatuh sakit parah, dan itulah saat yang akhirnya memberinya kesempatan untuk pergi. Sang ayah mengizinkan Kerstin dipindahkan ke rumah sakit yang menimbulkan kecurigaan yang akhirnya mengarah pada pengungkapan kenyataan yang mengerikan. Pada saat itu juga, Elizabeth memutuskan untuk memberitahu pihak berwenang tentang keadaannya. Setelah itu, ayahnya ditahan dan dijatuhi hukuman mati. Abby Hernandez. Tahun 2013, Abby Hernandez yang saat itu berusia 14 tahun diculik setelah setuju untuk menumpang pulang dari sekolah karena sepatu barunya membuat kakinya sakit. Jadi, dia ditangkap dan dipukuli di sebuah gudang selama 9 bulan. Tetapi dia tidak pernah putus asa kalau dia bisa bebas. Awalnya, penculik Abby melepaskannya, tapi bukan karena dia merasa kasihan padanya atau mencoba menipunya. Dia melakukannya karena dia akan ditangkap untuk kejahatan lain dan mungkin punya perasaan benar dan salah. Ditambah lagi, si penculik tertangkap seminggu setelah Abby kembali ke rumah. Dia didakwa dengan 205 kejahatan yang berbeda dan mulanya mengaku tidak bersalah atas semua kejahatan itu. Namun, dia akhirnya mengaku bersalah atas 7 dakwaan kriminal. Dia dijatuhi hukuman penjara 45 hingga 90 tahun. Selain itu, anak yang diculik berikutnya akan menemukan jalan keluar dari rumah penculik. Amanda Berry. Amanda Berry hilang di Cleveland tahun 2003, tepat sebelum dia berusia 17 tahun. Aktivitas terakhirnya yang diketahui adalah menelepon saudara perempuannya untuk memberitahu bahwa dia mendapatkan tumpangan pulang dari Burger King. Selain itu, FBI awalnya menganggapnya melarikan diri sampai seminggu setelah dia menghilang. Ketika Ariel Castro menggunakan teleponnya untuk menelepon ibunya dan berkata, "Amanda bersama saya, dia baik-baik saja dan akan pulang dalam beberapa hari." Selama lebih dari 10 tahun Ariel Castro mengurung Amanda, dia menyiksanya. Namun, dia berhasil kabur di bulan Mei tahun 2013 dan berhasil mendapatkan bantuan untuk menyelamatkan Michelle Knight dan Gina DeJesus. Pemilik rumah Seymour berusia 52 tahun yang sedang minum-minum di sebuah bar ketika Berry melarikan diri. Dengan cepat ditangkap oleh polisi. Akibatnya, Castro dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 1000 tahun tanpa ada kesempatan untuk bebas. Namun, pada malam hari tanggal 3 September tahun 2013, Castro ditemukan tergantung di spray di sel tahanannya di pusat pemasyarakatan di Orient, Ohio. Di sisi lain, anak yang diculik berikutnya akan dibebaskan oleh penculiknya. Lisa McVey, tanggal 3 November tahun 1984, Lisa McVey mengendarai sepedanya pulang setelah bekerja 2 shift di toko donat. Sekitar pukul 2 pagi, remaja berusia 17 tahun yang kelelahan itu melewati sebuah gereja. Setelah itu, seseorang menariknya dari belakang dan membantingnya dari sepedanya. Pria itu menganiaya, memukuli dan melecehkan Lisa McVey berulang kali selama 26 jam. Dia yakin bahwa dia akan segera mati, tetapi ternyata tidak. Selama lebih dari 1 hari, Long akhirnya menyeret McVey kembali ke mobilnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membawanya pulang. Long membawa McVey ke pom bensin dan ATM. Setelah itu, dia menurunkannya di belakang sebuah toko sekitar pukul 4.30 pagi. Akhirnya, polisi menangkap Bobby Jolong hanya 12 hari setelah dia menculik Lisa McVey. Akibatnya, Bobby Jolong dihukum mati oleh negara bagian Florida tahun 2019. Selanjutnya, anak yang diculik berikutnya akan ditemukan oleh penegak hukum. Cleo Smith. Cleo Smith, seorang anak perempuan berusia 4 tahun asal Australia, diculik dari sebuah perkemahan di daerah Gascoyne, Australia Barat, tanggal 16 Oktober tahun 2021. Awalnya, keluarga mencari Cleo beberapa saat dan menelepon polisi ketika mereka menyadari bahwa dia tidak berada di dekat perkemahan. Butuh waktu 7 menit bagi polisi untuk sampai ke lokasi perkemahan. Setelah menelepon 911, polisi mencari daerah tersebut melalui udara, darat, dan laut hampir sepekan.
sepanjang hari. Jadi setelah 1 bulan pencarian, Cleo ditemukan oleh polisi di sebuah rumah yang terkunci, hanya beberapa menit dari rumah keluarganya. Dia masih hidup dan sehat, terlepas dari kenyataan bahwa pria itu dianggap oleh para tetangganya sebagai orang yang sangat pendiam dan aneh. Mereka tidak mencurigainya sebagai orang yang mencurigakan. Akibatnya, pria berusia 36 tahun itu ditangkap setelah polisi menghentikan mobil yang dikendarainya. Pria tersebut dihukum karena penculikan anak dan dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun 6 bulan. Di sisi lain, anak yang diculik berikutnya akan diselamatkan dengan cara yang sangat tidak biasa oleh polisi. JC Lee Dugard, seorang gadis berusia 11 tahun dari Myers, California, diculik di jalanan tanggal 10 Juni tahun 1991 ketika dia berjalan menaiki bukit dari rumahnya untuk mengejar bus sekolah. Jadi dia sudah hampir setengah jalan mendaki bukit ketika sebuah mobil berwarna abu-abu muncul di belakangnya. Semula ia mengira bahwa pengemudi mobil tersebut sedang menepi untuk meminta petunjuk arah. Namun, Philip Garrido, sang pengemudi, menurunkan jendela dan menggunakan pistol bius untuk melumpuhkan Dugard sebelum menangkapnya. Segera setelah Dugard hilang, pencarian pun dimulai, namun tidak ada petunjuk kuat yang ditemukan. Meskipun banyak orang yang melihat kejadian tersebut, Dugard tetap hilang selama lebih dari 18 tahun hingga tahun 2009 ketika Philip Garrido mengunjungi kampus Universitas California, Berkeley, ditemani oleh 2 gadis remaja yang kemudian diketahui sebagai anak perempuan kandungnya dan Dugard. Penyelidikan pun dimulai karena tingkah laku aneh dari ketiga orang tersebut. Karena itu, Garrido ditangkap ketika Dugard muncul. Dia mengakui bahwa dia telah menculik dan menodai Dugard. Tanggal 2 Juni tahun 2011, Garrido dijatuhi hukuman 431 tahun penjara. Selain itu, anak yang diculik berikutnya ini akan mencari bantuan para tetangga. Jamie Close. Jake Thomas Patterson menculik anak berusia 13 tahun bernama Jamie Lynn Close tanggal 15 Oktober tahun 2018 setelah dia membunuh orang tuanya James dan Denise Close di rumah mereka di luar Barron, Wisconsin. Setelah itu, Patterson membawa Close ke sebuah rumah di pedesaan Gordon, Wisconsin yang berjarak 70 mil jauhnya. Selama penyekapan Close, Patterson akan mengancamnya bahwa hal-hal buruk akan terjadi sadis padanya jika dia mencoba melarikan diri. Setiap kali Patterson meninggalkan rumah, dia akan menyembunyikan Close di bawah tempat tidurnya dan menutupnya dengan tempat sampah yang berisi peralatan angkat besi agar dia tidak dapat melihat keluar dan akan terlihat jelas jika dia mencoba melarikan diri. Dia menyekapnya selama 88 hari hingga akhirnya dia melarikan diri tanggal 10 Januari 2019 dan meminta bantuan para tetangga. Akibatnya, Patterson ditangkap dan segera memberitahu polisi bahwa dia telah menculik Close dan membunuh orang tuanya. 3 tuduhan pembunuhan tingkat pertama yang disengaja dan 1 tuduhan pencurian dikenakan kepadanya. Patterson dijatuhi 2 hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk dibebaskan, ditambah dengan hukuman tambahan selama 40 tahun. Di sisi lain, anak yang diculik berikutnya akan ditemukan oleh penegak hukum. Elizabeth Thomas. Segera setelah pulang sekolah, seorang pria menculik Elizabeth Thomas yang saat itu berusia 15 tahun. Dengan kata lain, penyelidikan menunjukkan bahwa pria tersebut yang berusia 50 tahun mungkin telah menyalahgunakan posisinya sebagai guru untuk merayu gadis muda yang sangat rentan untuk sementara waktu dalam upaya untuk membujuk dan mungkin melecehkannya. Saat dia hilang, Elizabeth Thomas memberitahu kakak perempuannya bahwa dia akan pulang pada pukul 18. Dan jika saya tidak kembali pada pukul 18, hubungi polisi. Akibatnya, keluarga Thomas melaporkan dia hilang pada hari itu juga. Sebelum dia menculik gadis itu, guru Cummins mengambil uang tunai sebesar $4.500 dan 2 pucuk senjata dari rumahnya dan meninggalkan sebuah catatan untuk istrinya. Setelah 1 bulan pencarian, Thomas dan Cummins ditemukan di sebuah kabin terpencil di dekat Cecilville, California. Deputi Sheriff dari kantor Sheriff Siskiyou County berhasil menyelamatkan gadis itu dan memenjarakan Cummins. Cummins pun dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Selanjutnya, anak yang diculik berikutnya akan membuat strategi untuk mengecoh penculiknya. Janet Tamayo. Tanggal 6 Juni tahun 2003, seorang pria mengikuti anak berusia 9 tahun, Janet, pulang dari sekolahnya di San Jose, California. Tak lama kemudian, ibu dan saudara laki-lakinya datang ke rumah. Pria itu memukuli mereka berdua, mengikat Janet dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak di jok belakang mobilnya. Dia dibawa ke sebuah rumah dan dikurung di kamar tidur di lantai 2. Penculiknya mengancam akan membunuh gadis itu dan melecehkannya selama 2 hari. Dia mulai melecehkan saya berusaha melepaskan diri
diri, saya mulai menendangnya. Namun, dia segera melepaskan ikatannya dan membiarkannya berjalan di sekitar rumah dengan bebas. Akibatnya, dia punya ide ketika dia membiarkannya menonton TV. Dia mengatakan kepada penculiknya bahwa dia akan mati tanpa obatnya. Jadi, pria itu segera melepaskannya. Ketika polisi datang, mereka melihat David Montiel Cruz yang saat itu berusia 26 tahun, sedang bersiap-siap untuk melarikan diri. Dengan demikian, Cruz dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman lebih dari 100 tahun penjara. Namun, anak yang diculik berikutnya ini akan menghancurkan jendela untuk melarikan diri dari penculiknya. Erica Pratt, seorang gadis berusia 7 tahun diculik dari trotoar Philadelphia tanggal 22 Mei tahun 2002. Saat itu, seorang anak perempuan berusia 6 tahun bernama Rani Bird berada di sana sebagai saksi. Rani mencoba menolong Erica namun didorong ke tanah oleh dua orang yang kemudian pergi. Ketika nenek Erica memanggilnya dan saudara perempuannya, Rani yang menangis mengatakan bahwa Erica telah diculik. Erica disekap di sebuah rumah kosong oleh orang-orang yang mengikat tangan dan kakinya. Sehari setelah penculikan, dia berhasil melarikan diri dengan menggigit lakban di pergelangan tangannya dan kemudian memecahkan jendela. 3 hari setelah penculikan, Edward Johnson yang melakukan penculikan dan James Burns yang mengemudikan mobil untuk melarikan diri tertangkap. Para penculik memilih Erica sebagai target mereka setelah sebuah rumor menyebar tentang keluarga Pratt yang mendapatkan asuransi jiwa setelah salah satu anggotanya terbunuh dalam sebuah insiden geng. Selain itu, menurut dokumen pengadilan, Burns juga didakwa mencoba menembak paman Erica yang menunjukkan bahwa para penculik telah menghubungi keluarga Pratt sebelum penculikan. Sementara itu, anak yang diculik berikutnya akan berpura-pura terkena serangan asma untuk menakut-nakuti penculiknya. Rebecca Savares, anak berusia 12 tahun, Rebecca Savares berjalan kaki ke sekolah. Namun, sekitar pukul 7:10 pagi, seorang pria mendekatinya sambil berdiri di sampingnya di salah satu persimpangan jalan raya tersibuk di kota itu. Pria itu tiba-tiba mengeluarkan senjata api dari sakunya dan menodongkan ke arahnya. Namun, Becky tidak memilih untuk mendengarkannya dan membuat sebuah konsep yang berpotensi menyelamatkan nyawanya. Dia berpura-pura mengalami serangan asma. Sebagai akibatnya, pria itu kembali ke kendaraannya dan melaju dengan cepat. Seorang tukang bernama Louis Land yang berusia 43 tahun dan sebelumnya bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah bioskop diketahui telah mengoperasikan kendaraan tersebut oleh polisi. Oleh karena itu, ia dijatuhi hukuman antara 25 tahun hingga seumur hidup atas sejumlah pelanggaran yang ia lakukan, yang awalnya tidak diungkapkan tetapi kemudian terungkap dalam penyelidikan. Di sisi lain, anak yang diculik berikutnya ini akan membawakan sebuah lagu tentang Tuhan dengan harapan bisa diselamatkan oleh penculiknya. Willie Merrick, sebuah lagu yang membebaskan anak berusia 10 tahun, Willie Merrick setelah ia diculik dari halaman depan rumahnya di Atlanta. Iman dan pemikiran cepat Willie untuk menyanyikan sebuah lagu religius telah membuatnya menjadi saksi di seluruh dunia akan kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Meskipun Willie lahir dari orang tua yang tidak percaya kepada Tuhan, bibinya, Codetta Batman, membesarkannya. Dia sering membawanya ke gereja, di mana dia belajar tentang Tuhan dan menjadi sangat tertarik dengan Alkitab. Jadi, di hari yang menakutkan itu, orang asing itu memaksa Willie masuk ke dalam mobilnya dan menutup mulutnya dengan tangan ketika Willie mencoba berteriak minta tolong. Dia mengatakan bahwa orang yang menculiknya mengumpat dan dia takut akan keselamatannya. Willie mengatakan bahwa penculiknya melontarkan banyak ancaman, tetapi dia menyanyikan lagu tersebut tanpa henti selama 3 jam saat pria itu membawanya berkeliling. Tuhan adalah pembebas saya, ya dia, ya dia. Selain itu, Willie juga mengatakan bahwa pria tersebut tampak gelisah dengan nyanyiannya yang terus-menerus dan memutuskan untuk mengeluarkannya dari mobil. Hasilnya, penculik tersebut berhasil ditangkap. Jika Anda menikmati menonton video ini, teruslah menjelajahi dengan mengklik salah satu video di layar Anda untuk menyaksikan video-video menarik lainnya seperti ini.